Nika wonten lelagon kelangenanipun Bapa Kasiyanto. Kula wau dalu nyuwun kelangenan menika. Nggih menika lagunipun Ngimpi. Pak Kasiyanto kaya ngimpi wau dalu teng mriki sare teng mriki. Kimpen-kimpenen Pak Kasiyanto. Nyun pangapunten Bu Kasiyanto, bapake wau dalu teng mriki. Bali esuk tean. Ora kondur tean. Bot-bote ap nampani nah jan ora kaya Pak Kasiyanto kaya pengantin anyar pokoke. Tepuk tangan untuk Pak Kasiyanto, tepuk tangan Pak teman. Alhamdulillah Pak Kasiyanto budune mecah babar lah nut-nuten ora terang-terang aku jan nyam nangis mau. Alhamdulillah terang niki badhe dipun aturi lelagon kelangenan Pak Kasi Bu Tutik Ngimpi monggo. Mas Indra.
nuwun. Nggih, tepuk tangan sekali lagi. Matur nuwun. Sinambi nenggorawipun Bapak Bupati kebareng ugi badhe sinugata. Kala wau sampun lelagon kalih kula klungsu-klungsu kesel-kesel terlakoni serak kula nyanyi kala wau nyuwun pangapunten. Ugi Ibu Tutik Helmi menika. Sakmenika badhe pinangan pisungsum katul dumateng para priyagung langkung-langkung njenipun Ketua DPRD dan juga Bapak Kepala Dinas, camat-camat yang hadir kali ini, para Bapak camat dan para sesepuh-sesepuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami akan menyuguhkan satu tarian Banyumasan. Silakan Mas Warno dan Mbak Indah untuk mempersiapkan diri. Yaitu berupa tari Banyumasan yang menggambarkan keprigelan seseorang untuk berkarya. Jogedan utawa tarian ini adalah simbolis dari suatu tanaman sebagai lambang tanaman di Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara agraris, maka simbol tanamannya adalah padi. Padi ini mempunyai nama dari pohonnya sampai dengan buahnya. Wit pari jenenge damen, mengku makna seperti kita semua ditanam nanti, mudah-mudahan dalam penanaman tadi Pak Kasih sudah ditanam oleh beliau Pak Dr. Joko Wiono ini, ditanam diawali dengan dadane no imane, diberi kekuatan keyakinan, yakin bahwa mampu. Dengan keyakinan seorang pemimpin membawa keyakinan kepada kami-kami yang ada di bawah untuk bisa mendukung apa yang diharapkan. Kemudian dadane no imane terus suwene kembange pari. Kembang pari jenenge gabah. Tegese ragane kudu obah, Pak. Niku atur dumateng kepada Bapak Ketua DPRD. Gabah ini ada maknanya Pak Dokter. Dadane ragane kudu obah. Wong Banyumas ngarani ora obah, ora polah, namanya wong teng Banyumas niku kasar ning jane sae. Ora ngongkek, bahasa Banyumasnya aja niku. Ora ngongkek ki jenenge ora mangan, bahasa Jawane Banyumasnya kasar, ora nyekek. Nah, ini dalam gambaran obahe wong Banyumas. Mudah-mudahan obahe gerakane wong Banyumas sing bisa nengsemake. Maka obahnya seorang penari mudah-mudahan menggambarkan kita dalam hidup kita, gerak-gerik kita. Maka budaya mempunyai makna. Budaya ini mempunyai makna yang pertama adalah sikap dan tingkah laku. Budaya adalah sikap dan tingkah laku kita harus bisa nyengsemake seperti tarian yang akan diberikan. Inilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah satu tarian Banyumasan. Mudah-mudahan nanti di Banyumas ada penataran tari lagi Pak Joko. Iki lamun saya dangu teman-teman. Lan mungkin enggal dangkat nikah, nyusi enggal pensiun. Ini adalah guru dari SD Negeri 1 Kota Yasa. Tepuk tangan yang ujung di utara.
sambut dulu Bapak Bupati hadir di tengah-tengah kita. Neno, kita sambut dengan tarian meriah. Tepuk tangan untuk Pak Bupati semuanya, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah Bapak Rawuh ramane teka, ye. Hos. Ye Bapak Bupati beserta Ibu hadir, terima kasih. Matur nuwun Bapak. Ye. Hos. Ya. Hos. Sugeng rawuhipun Bapak, monggo katuran kanthi matikan kali sekalian Ibu. Golet. Tunggu. Ya. Tepuk tangan Pak Bupati kerja Bupati Manggung. Monggo. Iya. Tepuk tangan sekali lagi semuanya, itu joget berdiri, yo berdiri. Yo. Iya. Ramane biasane ngikur anak-anak ayo, Mak. Ya.
tangan melu. Pak Budi mangga mau nambah kesehatan. Iya. Us. Us. Yeah. Parno kalah lamane. Us. Makasih melu pada tepuk tangan makasih yo. Iya. Nyong wis pambengi dari Rika ono. Us. Rika. Us. Mana? Us. Ayo no. Us. Yo. Iya. Yo. Us. Hoja. Dong tang Iya, rata tahu ramane gelem joget Sumbang ya. Terus, iya semangat banget tepuk tangan untuk Bupati yo, tepuk tangan sekali lagi. Alah, yo. Ayo Pak Kasih jangan kalau ramane. Ayo, lah kare. Iya. Terus ibu nek Bupati melu dadi legenda, matur nuwun Bro lah. Pokoknya melu Rika. Iya. Dandang set. Tung iya. Ya. Yo. Nah, olahraga bener-bener ya. Ya. Mudah-mudahan nanti ada olahraga senam Banyumasan. Tintang. Belim. Oh. Mohon semuanya ikut joget monggo. Mari joget bareng, mari joget. Ramai monggo. Bareng yo. Bareng monggo bareng. Ngatur Pak Bupati. Yo, Tepuk tangan Pak Bupati Bapak kita. Matur sebelah nuwun Bapak Bupati Banyumas. Alhamdulillah, mak ya, ngono ketet balik. Ono bocah-bocah ku ya nembetek kalu kon joget. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Sekali lagi tidak merasa hormat, tepuk tangan untuk Bapak Bupati Dawa serta Ibu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf kami mengembalikan tempat yang tadi sempat saya singkirkan. Sebagai rasa cinta kami, bangga kami, dan merasa mongkok hati kami Bapak Bupati Rawuh beserta Ibu, maka teman-teman guru di Korwil Jamdirik Sumbang ingin memamerkan kepada Ramane dengan Panem Bromo Pak. Monggo pada teman-teman guru kita untuk menyuguh Bapak kita sudah hadir. Dipersilakan. Inilah yang sudah memakan waktu berminggu-minggu karena mendapatkan kabar
budaya Jawa agar di dunia pendidikan tidak hilang, maka tembang Jawa atau Panem Bromo ini bisa dilestarikan di dunia pendidikan, dan nanti anak-anak kita akan mencintai budaya bangsa. Satu di antara budaya bangsa Indonesia yang berada di Kabupaten Banyumas, di samping tari Banyumasan juga ada seni Panem Bromo. Walaupun Panem Bromo tidak hanya milik Banyumas tapi milik nasional dan juga terutama di daerah-daerah Jawa Tengah. Banyumas tidak ketinggalan, namun demikian dalam Panem Bromo ini karena mungkin belum profesional, apabila terdapat kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk memberikan rasa percaya diri kepada guru-guru kita yang sudah mau dan senang menyambut kedatangan Bapak Bupati dan tamu undangan semuanya ingin memamerkan lagu Panem Bromo, maka berilah tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman guru agar tidak grogi di depan Bapak Bupati, Pak. Mbok grogi nang rame-ramane ya. So
Titisipun dawah mringsu kastawa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpindahan dan peresmian Gedung Korwil Cam Dindik Sumbang, Jumat 20 Januari tahun 2023 dimulai. Yang terhormat Bupati Banyumas beserta Ibu Hajah Erna Sulistiawati Hussein selaku Bunda PAUD Kabupaten Banyumas. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Banyumas. Yang kami hormati para Kepala OPD Kabupaten Banyumas. Yang kami hormati Forkompimcam Sumbang, serta segenap hadirin yang kami hormati pula. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, khususnya pada hari istimewa ini, Jumat 20 Januari tahun 2023 ini, kita dapat hadir di sini dalam rangka perpindahan dan peresmian Gedung Korwil Cam Dindik Sumbang. Hadirin yang kami hormati, agar acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat, mari kita buka bersama dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas karunia yang begitu besar dilimpahkan kepada kita semua, marilah kita menundukkan kepala sejenak, bermunajat memanjatkan doa yang akan dipimpin Bapak Widi Haryono. Kepada Bapak Widi Haryono disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'ul majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita semua sejenak menundukkan kepala, melapangkan hati, dan membuka pikiran guna mengharap keridhaan dan keberkahan-Mu. Ya Allah, Ya Rahim, segala puji serta syukur tercurah kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali dalam acara peresmian gedung baru kantor Korwil Camdinik Sumbang. Jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang senantiasa akan membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah bagi kami dan bagi para pemimpin kami. Ya Allah, Rabbana ya Karim, kiranya momen ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu atas peresmian gedung baru Korwil Camdinik Sumbang ini, sehingga tugas yang merupakan amanah dari-Mu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi demi terwujudnya visi Korwil Camdinik Sumbang yang kami cintai ini, yaitu bersinergi. Ya Allah yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pendengaran kami, penglihatan kami, lidah kami, dan semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tampak jelas benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu tampak jelas salah dan mampu menjauhinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkanlah kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami, agar kami dapat memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan visi yang kami miliki. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Janganlah Engkau cerai-beraikan kami. Hilangkanlah rasa dendam dan permusuhan di antara kami, demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, dan keteraman lahir dan batin kami. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui serta Maha pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Kepadamulah kami menyembah,
kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta dosa dan kesalahan pemimpin kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal du'a innaka antal rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Joko Wiono MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati bersama Bapak Bupati Banyumas beserta Bunda Paut, yang juga sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPRD Banyumas, yang kita hormati bersama para kepala OPD, para camat, kemudian para kepala desa, Forkompinsa, Pak Kapolsek, Pak Neramil, Korwilcam beserta jajarannya, dan semua hadirin yang hadir pada sore hari ini. Izinkan Pak Bupati, saya melaporkan bahwa gedung Korwilcam Sumbang ini 2 tahap, Bapak. Yang pertama tahap yang dibangun adalah gedung serbaguna, kemudian yang tahap kedua adalah perkantoran. Oleh karena itu, teman-teman hari ini merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Ta'ala karena mendapatkan kemuliaan berupa atensi, respon dari Bapak Bupati dan Pak Ketua DPRD dengan hadirnya sebuah gedung yang luar biasa. Untuk kategori Korwilcam ini termasuk baru dan besar, Bapak, karena ada gedung serbagunanya dan semua pelaksana ada di PU. Kita tinggal menerima kuncinya saja. Oleh karena itu, kami atas nama Dinas Pendidikan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Bupati dan Pak Ketua Dewan atas support dan atensinya. Sore ini bisa hadir untuk bersama-sama meresmikan gedung ini. Selanjutnya, terima kasih atas segala bantuan, dukungan dari semua pihak, dan kepada Pak Ketua DPRD bisa memberikan sambutan, kepada Pak Bupati mohon bisa memberikan pengarahan sekaligus meresmikan gedung ini. Yang terpenting kami semua hari ini berbahagia, dan kalau perhitungan Jawa harinya Jumat manis, Bapak. Ini kalau hitungan Jawa lungguhnya lungguh Sri, Pak. Jadi lungguh kabegjan. Hitungan betal jamurnya begitu. Nogodinonya ada di sebelah timur, sebelah sana. Oleh karenanya ini hitungan yang bagus sekali dan luar biasa. Mudah-mudahan diberkahi dengan turunnya hujan ini adalah hujan yang membawa berkah dan rahmat bagi kita semua. Itu saja, Bapak. Mohon berkenan untuk bisa memberikan sambutan, termasuk Pak Ketua Dewan. Nanti Pak Bupati juga untuk bisa meresmikan. Bunda Paut, terima kasih atas rawuhnya. Support bagi kami semua. Para camat, kepala OPD, terima kasih. Semua saja terima kasih. Pak Kapolsek, Pak Neramil, terima kasih. Dukungan pada kami luar biasa. Teman-teman guru, semangat. Saya sampaikan untuk kategori Korwilcam, Bapak, Banyumas, di sekitar Banyumas Raya, gedung-gedungnya termasuk bagus, Pak, dibandingkan daerah lain. Tepuk tangan buat beliau. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih atas segala sesuatunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Budi Setiawan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Merdeka! Yang saya hormati Bapak Bupati Banyumas beserta Ibu, yang saya hormati teman-teman Kepala OPD, khususnya Bapak Jokowi yang hari ini sedang barang gawe. Dan yang saya hormati Bapak Camat Sumbang beserta Forum Pimpinan Kecamatan serta seluruh kepala desa sekecamatan Sumbang. Serta yang saya hormati para camat dari wilayah daerah pemilihan 2 ya, dari Baturaden, Sumbang, Kembaran dan Sokaraja. Serta yang saya hormati seluruh kepala sekolah ya, baik SD negeri maupun swasta, SMP, SMA, serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Sumbang, dan seluruh hadirin yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang pada hari ini kita bersyukur bahwa Kecamatan Sumbang telah memiliki gedung, boleh dikatakan baru karena baru akan dipakai ya. Sebenarnya bangunannya juga mungkin sebagian ada yang lama, tetapi dengan direnovasi yang sudah terkesan bahwa gedung ini sudah layak lah untuk menjadi kantor atau gedung Korwilcam Dindik Kecamatan Sumbang, di mana rupanya gedung ini cukup diangan-angan ya oleh teman-teman yang ada di Kecamatan Sumbang, yang pada hari ini sudah dapat diwujudkan lah. Sehingga kami berpesan bahwa apa yang sudah diinginkan ini sebagai pusat untuk konsolidasi dalam mencerdaskan kehidupan, khususnya untuk anak-anak atau penduduk warga Kecamatan Sumbang, di mana pada hari ini Bapak Korwilcam juga sudah siap lah menurut kami, dengan tadi kita saksikan bersama ya, di mana kursinya sudah digotong-gotong lah ya oleh orang, sehingga ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya, sehingga dengan pengorbanan, dengan kesungguhan, keikhlasan dari teman-teman guru dan juga seluruh warga khususnya yang ada di Kecamatan Sumbang ini sudah dengan sepenuh hati ya, bahwa kantor ini benar-benar harus bisa menghasilkan nantinya kader-kader bangsa yang dapat membangun Banyumas menjadi lebih baik lagi. Di mana kantornya pada hari ini rupanya belum bisa berjalan dengan efektif ya, karena masih banyak kekurangannya ya, di mana katanya masih kurang AC, mebeler, dan segala macam. Ini sebenarnya bukan hal yang sulit lah. Saya yakin lah ya, bahwa saya dengan Pak Husain masih siap lah ya untuk melengkapi ya. Tapi kan begini, ini pasti ada syaratnya ya. Coba nanti komitmennya kita bangun lah. Nanti dengan Pak Kesianto yang dengan Pak Dindiknya nanti tanya ya komitmennya apa ya. Saya tahu dengan sudah tersenyum, saya yakin tahu ya. Jadi kalau komitmennya oke, ya enggak, pasti nanti akan kita lengkapi lah ya. Cuma dilengkapinya apakah setahun 2024 apa tahun 2023 ini. Cuma kalau tahun 2023 berarti komitmennya harus jelas ini Pak ya. Kalau 2024 nanti sudah dibuktikan harapan kami. Nah, sehingga saya mohon lah Bapak Ibu semuanya, dengan dukungannya saya dengan Pak Husain, saya yakin lah ya bahwa sama-sama wong Banyumas, apalagi saya
dibesarkan juga dari wilayah Kecamatan Sumbang ya, di mana saya tinggal di wilayah Kecamatan Sumbang udah 37 tahun ya, sehingga banyak ibu-ibu guru yang mungkin belum lahir dulu ya, sekarang sudah bisa menjadi guru di wilayah Kecamatan Sumbang. Nah, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bersukaria, bersukacita karena apa yang diidam-idamkan dapat kita wujudkan. Yang hari ini dengan nuansa merah lah ya, kami yakin bahwa Bapak dan Ibu semuanya pasti kan sudah paham lah ya dengan Sumbang yang kekasannya ya. Memang dulu kuning ya enggak, tetapi sekarang merah. Tetapi nanti mungkin 2024 sedikit berubah lagi mungkin nanti Pak Husain ya. Nah, sehingga mari kita bangun bersama-sama agar supaya apa yang menjadi keprihatinan kita ya, di mana pendidikan kita relatif masih agak kurang ya. Jadi yang kita harapkan lagi juga Kecamatan Sumbang juga bisa memiliki SMK namanya ya, di mana SMK ini saya sudah berapa kali ngalah dulu ya, waktu itu kalah dengan Kebasen, lalu kalah dengan Lumbir ya enggak. Lah mungkin pada tahun ini atau tahun depan harus sudah mulai kita siapkan nanti. Sehingga saya titip pada Bapak Camat nanti untuk bisa dicarikan lahan yang kira-kira pas ya, karena lahan di Kecamatan Sumbang banyak sekali ya, mungkin total wilayah luasan lahan yang milik pemerintah daerah yang ada di Kecamatan Sumbang mungkin bisa mendekati sekitar 150 hektar, kayaknya lebih Pak. Di sini banyak sekali, ada di Karangcegak, Tambak Sukra, Banteran, Karanggintung, luasnya luar biasa, sehingga cuma tinggal pilih dan nanti yang pas di tengah yang bisa dijangkau dari segala penjuru, karena kita berharap bahwa DO tingkat SLTP enggak, dengan harapan dapat kita minimalisir lah, jadi paling tidak ya tamatan SMK ya, di mana begitu selesai bisa langsung bekerja dan sebagainya. Ini memang perlu kita pikirkan, dan saya yakin nanti Bupati setelah Pak Husain juga sudah siap ya untuk melanjutkan bahwa Sumbang pasti harus mempunyai SMK. Syukur-syukur suatu saat bisa punya perguruan tinggi ya, tanah pun sudah tersedia. Ini perlu komitmen bersama sesama kita sebagai warga Kecamatan Sumbang, di mana Bapak Kepala Desa saya yakinlah ini juga pasti akan mendukung program-program pemerintah khususnya di bidang pendidikan. Karena Sumbang dengan 19 kepala desa, dengan 19 desanya, dengan jumlah penduduk yang relatif cukup banyak, ini mulai hari ini dan yang akan datang harus benar-benar memikirkan bahwa warga kita mau dijadikan apa ya. Sehingga tidak sudah pola-pola lama harus kita tinggalkan ya, bahwa kita sekarang bekerja untuk membangun, dan Banyumas yang hari ini kita bersama-sama berada di Kecamatan Sumbang ini harus selalu kita kedepankan ya, bahwa kita tidak boleh tertinggal dengan kecamatan lain apalagi dengan kabupaten lain, di mana Banyumas merupakan daerah yang paling besar rupanya di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Sehingga mari kita bersama-sama Bapak dan Ibu semuanya, Bapak Kepala Desa ini harus mendukung sepenuhnya, karena Bapak dan Ibu semuanya yang selalu tinggal dalam wilayah ini. Mungkin Bapak Camat, Bapak Korwilcam bisa pindah, tetapi Kepala Desa tetap ada di wilayah Kecamatan Sumbang. Apalagi nanti masa jabatannya menjadi 9 tahun mungkin ya. Jadi dengan 9 tahun berpikirnya bisa jauh lebih lama lah ya, lebih konsen. Jadi percayalah ya bahwa wakil rakyat yang di Jakarta, di DPR RI juga saya yakin pasti akan mendukungnya. Sehingga waktu yang 9 tahun nanti jangan mengecewakan masyarakat ya. Jadi nunggoni, tapi kalau yang ditunggoni bagus kerjanya kan pasti memberikan oke lah. Tapi nek ditunggoni kerjanya orang karuan ya pasti menjadi tidak kondusif. Sehingga para kepala desa harus benar-benar siap untuk ke depan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa untuk kantor Korwilcam yang dulunya ada di sebelah selatan Polsek ya, itu memang
saya datang dulu di sini tahun sekitar 86-an, ya seperti itu. Hingga hari ini juga masih seperti itu. Nah, sehingga mungkin nanti dengan beberapa waktu yang akan datang, ini mungkin bisa kita, wajah dari Korwil-Jam sudah cukup bagus, dan nanti sana mungkin bisa untuk pengembangan puskesmas mungkin Pak Hussein, karena puskesmas juga relatif sempit, sehingga dengan ada puskesmas mungkin nanti untuk rawat inapnya juga mungkin bisa disiapkan 8 tidak 10 bed, sehingga ini bisa mengurangi beban masyarakat Kecamatan Sumbang. Andai kata hanya sakit yang relatif ringan mungkin bisa diatasi di wilayah kita. Sehingga mari kita dukung bersama-sama agar Sumbang bisa memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup baik. Dan juga untuk rencana kita yang dulu sebenarnya Sumbang kepingin dibangun memiliki taman satwa, namanya satwa burung ya enggak, yang hari ini rupanya terbengkalai juga. Lahannya sebenarnya sudah ada di sana Pak Bupati, di sebelah selatan Koramil, lahannya juga cukup luas lah. Dulu baru sedikit sekali ya enggak untuk disiapkan untuk pembangunan, tapi karena anggaran kita terbatas, apalagi kena COVID kemarin, jadi akhirnya tertunda sampai dengan tidak terselesaikan sama sekali. Sehingga ini juga sebagai target kita ke depan ya, agar supaya nanti pariwisata di Kecamatan Sumbang juga bisa lebih baik lagi, sehingga nanti ada orang dari Purbalingga lewat Sumbang mampir ke Baturaden dan seterusnya. Ini pasti akan meningkatkan kesejahteraan dari warga wilayah Kecamatan Sumbang ini. Demikianlah Bapak dan Ibu semuanya, saya mungkin tidak berpanjang lebar, yang jelas Bapak kami ucapkan terima kasih khususnya pada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi sepenuhnya, dan pada hari ini dengan persiapan yang luar biasa ya, walaupun hujan tetapi semuanya tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dari kurnya dari Ibu Guru luar biasa Ibu, semoga ini tetap bisa dipertahankan. Bapak tugas guru tetap harus nguri-nguri budaya lokal ya, sehingga ini memang harus kita ajarkan kepada anak didik kita. Jadi wong Sumbang ya harus paham tentang budaya Banyumas, budaya Sumbang pun ya juga harus kita pertahankan, sehingga jangan sampai luntur karena pengaruh budaya asing. Demikian Bapak dan semuanya, terima kasih. Semoga sore hari ini merupakan awal dari semangat kita untuk membangun Sumbang Banyumas yang lebih baik. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Banyumas sekaligus meresmikan gedung Korwil-Jam Dindik Sumbang ditandai dengan penanda tanganan prasasti. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Ahmad Hussein, kami silakan. Bapak Ibu mungkin tahu yang namanya BSF ya. BSF itu Black Soldier Fly ya, lalat tentara hitam. Bukan tentaranya yang hitam, tapi ini lalat tentara hitam, itu BSF. BSF itu ya tidak punya mulut. Itu sejenis lalat tapi sebetulnya kumbang ya, seperti kumbang. Tidak punya mulut ya, sehingga dia tidak makan barang-barang yang busuk, tidak makan apapun juga. Dia hanya hidup kira-kira itu 1 minggu sampai 10 hari. Begitu dia
dari pupa ya, pupa kemudian berganti menjadi lalat. Pupa itu puasa berganti menjadi lalat, terbang ya. Dia hanya hidup itu dari udara. Kalau udaranya kering kita biasanya semprot pakai air. Terus dia kawin ya. Ada jantan, ada betina, dia kawin. Nah, setelah kawin si jantannya itu mati. Tuh. Cuma sekali aja, selama hidup dia kawin itu sekali dan kemudian mati. Maka betinanya itu bertelur, ya. Telurnya ya setelah bertelur ya kemudian si betina juga mati, ya. Tapi inilah lalat yang unik, lalat yang aneh, ya. Lah, telurnya ini ya, telurnya ini kemudian menetas. Menetas itu uget-uget jadi seperti belatung. Ya. Inilah yang kemudian makan sampah. Sehingga kalau ibu-ibu, bapak-bapak ingin ya supaya sampahnya itu bisa terselesaikan, maka peliharalah maggot. Maggot nanti jadi BSF, maka selesai. Dan maggot ini bisa untuk pakan burung, bisa untuk pakan lele, bisa pakai ikan yang lain juga bisa, ya. Dan itu harganya mahal, ya. 1 kilo kalau sudah kering harganya 50.000. Ya. Jadi itu cerita tentang maggot yang uget-uget. Sehingga judulnya itu adalah ya melihara maggot uget-uget. Cakep kayak gue loh. Melihara maggot uget-uget. Uget-uget diemek kerasa anget. Cakep. Yang mau dipaksa joget. Uget-uget. Dipaksa uget-uget. Nganti awaknya kemeringet. Itu. Tepuk tangan ya. Itu. Jadi itu judul maggot ya. Jadi Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan selamat ini atas selesainya kantor Korwilcam Dindik Sumbang ya. Saya yakin ini juga ada perannya Pak Budi serasa. Karena Pak Budi itu begitu mencintai Sumbang saya rasa. Saya merasakan itu ya. Dulu itu waktu bangun ini kecamatan itu kecamatannya harus yang paling baik di antara semuanya. Gitu. Lebarnya segini. Wah ngotot banget itu. Nah. Jadi dibangun kecamatan yang bagus itu tidak lepas dari peran Pak Budi itu. Sehingga lebar, gede, paling besar ya, kecamatan paling besar di Banyumas. Demikian juga bangun puskesmas, ngototepor. Ngototepor ya. Dan saya rasa ini juga ada peran. Saya tidak begitu mengikuti ini ya, tidak begitu mengikuti ini. Tapi saya pikir pasti ada perannya. Banyak termasuk juga tadi wacana untuk kebun binatang khusus burung. Sangkar yang gede di dalamnya banyak burung, orang-orang bisa berwisata di situ. Jadi saya harapkan ini nanti bisa menjadi penambah semangat ibu-ibu nggih bapak-bapak. Ketuanya siapa sih ini mau yo? Pak Kasianto. Di wonge. Oke. Semangat ya. Ajak lalain komitmen. Tepuk tangan, siap. Yang orang ngomong iki ya kurang nambah rok. Terus siapa pengawas SD Pak Tarakam Dek? Oke. Dene orang nggo klambi kaya iki. Oh ben keton gagah. Ya. Bu ini pengawas TK. Bu Suharyati SPD. Oh iya. Sinom ya. Penilike Puji Prastiayarsih. Nih. Oh iya. Ya, wis sekian staf-staf ya. Ini tolong ya
Artinya ini pengawas dan juga korwil ya, ini membantu, membina, mengawasi, menjadikan situasi pendidikan ya di Sumbang ini terarah, terukur ya, dan juga tepat sasaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya hanya sedikit mengulas saja bahwa apa sih tujuan dari pendidikan? Ya, saya masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, masuk perguruan tinggi. Kemudian setelah lulus ya, itu kan dia punya bekal, punya ilmu ya. Tapi di antara orang-orang yang punya ilmu, ada yang sangat sukses, ada yang sukses sedang, ada yang tidak sukses, bahkan ada yang belelet ya. Kemudian, tapi ada juga yang tidak sekolah ya. Yang sekolahnya acak-acakan ya, tapi kemudian bisa sukses dan bisa cemerlang. Maka disimpulkan bahwa orang sukses ya sebetulnya adalah karena dia punya jiwa entrepreneurship ya, punya jiwa penggagas dan punya jiwa membuat suasana menjadi berubah lebih baik. Lah, pendidikan ini sebetulnya kalau ya konsep merdeka belajar ini diterapkan secara filosofinya betul, maka ini sebenarnya kena. Kenapa? Saya ingin menyampaikan bahwa orang bisa menyelesaikan masalah ya, orang bisa menganalisa masalah dengan dasar ilmunya, ini adalah karena para gurunya ya, para pendidiknya ini memberikan konsep penyelesaian masalah dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar hafalan ya, bukan hanya sekedar menghitung ya, bukan hanya sekedar mengarang dan menulis ya, tetapi ada yang jauh lebih penting daripada itu, menganalisa. Konsep menganalisa. Nanti dia ada basic yang akan saya sampaikan ya. Jadi orang hidup itu penuh masalah, nggak pernah satu hari pun tidak ada masalah. Dikiranya bupati ke orang masalah apa? Ngaduk pak, ngaduk berak, akeh por, ya. Loh, kalau tidak tahu konsep bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan baik, ya, maka ndak ruwet, semakin ruwet. Ini selesai, ini mau selesaikan, tambah ndak selesai. Ini selesaikan, tambah selesai. Masalah begitu banyak. Dan bapak ibu semuanya, ibu-ibu juga pasti punya masalah kan? Punya, nggak ada yang tidak masalah. Tapi kenapa selesai? Karena ibu-ibu itu biasa menganalisa. Ibu-ibu punya basic ilmu, ya. Bapak-bapak juga begitu. Lah, sekarang di Banyumas, ya, ini ada sekitar 230.000 orang, ya. Ini kategori miskin. Karena apa? Tidak punya konsep menyelesaikan masalahnya. Kalau semua orang punya konsep menyelesaikan masalah, maka namanya kemiskinan dapat diselesaikan. Oleh sebab itu peran guru itu sangat penting. Dan di antara 240.000 orang, ya, 90% adalah lulusan SD ke bawah. Itu karena pendidikan. Jadi yang membuat miskin adalah apa? Karena pendidikannya tidak maju. Nah, bagaimana orang bisa maju pendidikannya? Harus dia mampu. Ini menjadi kayak seperti telur dan ayam. Ya. Orang itu harus mampu supaya bisa belajar. Orang itu harus sehat supaya bisa belajar. Nah, belajar untuk apa? Belajar untuk menganalisa, untuk menelaah. Oleh sebab itu, cara belajar yang baik adalah dengan diskusi. Maka perbanyaklah diskusi. Perbanyaknya untuk saling bertanya dan menganalisa kenapa begitu, kenapa begini, mengapa begitu, mengapa begini. Maka larinya kemudian, oh ternyata caranya adalah step 1, step 2, step 3, ngumpulkan 1, mengumpulkan 2, disortir 1, disortir 2, digandengkan satu sama lain, dirangkaikan satu sama lain, kemudian menjadikan solusi. Ini tolong para guru, di Jepang itu pendidikannya tidak lebih daripada seperti itu.
Selain basic-basic yang biasa Bapak Ibu ajarkan, tapi diskusi, belajar bersama, terus mengajukan ide, orang jadi berani gitu ya. Mengajukan konsep, orang itu berani mengatakan, tidak malu-malu gitu kan, tidak takut gitu. Dan dihargai walaupun konsep itu salah atau tidak betul, hargai dulu. Oleh sebab itu saya minta pendidikan juga harus seperti itu. Ya. Menyelesaikan masalah bukan menghafal, bukan sekedar menghitung, dan bukan sekedar menulis. Ada hatinya, ada nyawanya. Nyawa ini. Pendidikan itu ada nyawanya. Pegang nyawanya itu. Tanpa itu kita tidak akan selesai. Kemudian yang kedua, ya. Ini kepada guru-guru juga ya. Sebetulnya ini ada karena waktu aja saya ya. Kedua adalah attitude, karakter, watak, mental. Sangat penting sekali. Basicnya di situ. Jangan anak kemudian menjadikan rendah diri, minder, takut. Ini konsep ini salah, ini akan menjadi negara hancur. Ya. Jangan sampai anak itu kemudian menjadi malu-malu, tidak berani mengatakan apa yang ada di dalam pikirannya. Attitude juga ada namanya menghormati orang tua, sopan santun dan tata krama. Oleh sebab itu, saya menyampaikan ya, kalau ketemu dengan para guru-guru, tolong sebelum pelajaran dimulai, walaupun cuma satu kalimat aja, sampaikan aja. Anak-anakku sekalian, tahu artinya menghargai orang adalah mengantri. Mengantri adalah tidak mengambil haknya orang yang lebih dahulu. Ini sifat seperti ini penting. Dan bagaimana menghargai orang adalah dengarkan apa yang dikatakan. Jangan cuma dibully gitu loh. Kemudian menghargai orang adalah dan seterusnya, katakan menghargai orang aja dulu. Ya. Ya. Ini udah penting, menghargai orang itu sudah penting. Kemudian bagaimana tepas seliro, bagaimana kita saling menghormati orang lain, bagaimana kemudian tidak mengambil haknya orang lain, penting Pak. Bagaimana kemudian menjadi jiwa pemimpin yang benar. Memimpin itu bukan hanya sekedar memimpin, ya, mencari menangnya sendiri, tapi konsep utuh mencapai tujuan efektif dan efisien. Ini penting. Ya, ini yang seperti ini tolong juga untuk para guru itu dimulai dari anak-anak kecil. Karena ada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya adalah sangat menentukan terhadap berhasil tidaknya negara ini, berhasil tidaknya Banyumas ini. Kalau anak-anaknya semuanya pinter dan semuanya berwatak dan berintegritas tinggi, ya, tidak pantang tidak mudah menyerah, ya, kemudian berenergi, selalu bersemangat, sehat, ya, tetap tutup gitu ya, maka selesai masalahnya Bapak Ibu. Di tangannya ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya lah. Itu nanti tergantung anak-anak kita itu akan jadi apa. Dan anak-anak kita akan jadi apa akan menentukan keutuhan negara ini. Ini ya. Yang pertama ini ya, silakan dipangguni ya, ditempati ya, dengan gembira, dengan ceria ya. Nanti masalah yang lain-lainnya itu chill. Yang penting komitmennya aja ya. Udah, nggak usah banyak bicara, yang penting udah jelas ya, itu aja ya. Jadi terus yang terakhir ya Pak, tolong juga kepada anak-anakku semuanya dan kepada bapak-bapak semuanya, kalau menyanyikan Indonesia Raya jangan sekedar menghafal, karena ini doa. Nyanyi Indonesia Raya itu doa, jangan cuma sekedar menghafal. Hayati maknanya, visualisasikan dalam bentuk imajinasi di dalam pikiran kita. Maka bayangkan Indonesia Raya, bayangan itu Indonesia, pulau Indonesia semuanya raya, hijau, segar, menyegarkan. Semuanya divisualisasikan.
Aku jadi pandumu, sekarang gagah perkasa. Menjadi orang yang bisa membantu orang lain. Dan seterusnya. Divisualisasikan. Diberikan gambaran di otak kita. Susah apa namanya? Terlalu menggebu-gebu saya. Diimajinasikan ya. Dihayalkan, visualisasikan dalam bentuk gambar, bayangan, suasana, sebagaimana film. Itu selalu diputar di otak kita. Itu nanti kalau semuanya sama, ya, itu di atas akan mendengar, Tuhan akan mendengar, akan merasakan, maka akan turunlah sesuai dengan permintaan kita. Visualisasikan, visualisasi itu penting, imajinasikan itu penting. Coba sih ya kepada anak-anak kita, supaya mereka jangan cuma sekedar di mulut tanpa dirasakan di hati. Untuk dirasakan di hati, maknanya diresapi, ya. Setelah itu supaya ini betul-betul menyatu rata masa imajinasi di otak kita. Itu aja dari saya, matur nuwun Bapak Ibu, dan mohon maaf ya, saya tadi mungkin agak terlambat ya, karena itu persoalannya akeh bra, harus selesaikan. Ya. Jadi mau itu orang-orang Panem Bromo ya, ini bagus ini. Panem Bromo kelambi ini abang-abang. Sip lah. Cakep. Lagune sahdu mendayu ngati atine metu. Cakep. Kabeh wong Sumbang, abang-abang kan bang kan. Nek besok kayak Pak Budi atau siapa iki ya, keluarganya apa siapa, arep nyalon ya mbok ya dibantu ya. Sip. Wis kampanye tuh saya. Tapi tidak ada calon lain kan? Mbok di ngene pendungi wong. Ya, itu aja dari saya ya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya ya, diberkahi, tetap menempati ini dengan penuh keceriaan ya. Maka ini saya resmikan ya, supaya resmikannya lebih sabtu, tolong dikasih itu ya, Panem Bromo apa itu? Musik ya. Musik. Ngagem napa, Pak? Ya apa ya? Waru-waru doyong kenal lah. Nggih. Make balik ngagem sampah kagem Bapak, Pak. Nggih. Ya. Hah, sekarang? Ora apa-apa jagong bae, ora Oke, apa-apa. baru doyong jagong ya. Musik-musik ya. Dan cepet ya.
Wong sumbang ngingu ikan, dengan ini Korwilcam saya resmikan. Tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon untuk berdiri. Berkenan Bapak Bupati beserta Ibu Ketua DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, Camat Sumbang, Koordinator Korwilcam Didik Sumbang berkenan untuk melaksanakan peresmian dan tasyakuran dengan pengguntingan pita, diteruskan penandatanganan prasasti dan penyerahan kunci. Berkenan mendampingi Forkomincham untuk mendampingi beliau-beliau dalam pelaksanaan pengguntingan pita. Samak Mas. Inilah Bapak Bupati didampingi Ibu Ketua DPRD, Kepala Dinas, Camat Sumbang, dan Koordinator Korwilcam Didik Sumbang sudah melaksanakan persiapan. Kita hitung 1, 2, 3, tepuk tangan yang meriah. Ya. Selanjutnya penandatanganan prasasti. Inilah sebagai lambang simbolis yang kelak menjadi bagian sejarah kepada beliau Bapak Bupati yang juga didampingi Ketua DPRD, Kepala Dinas, dan para pendamping-pendamping diperkenankan Bapak Bupati untuk menandatangani prasasti. Ya, tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Mudah-mudahan prasasti ini menjadi tonggak sejarah yang akan diberikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti kelak di kemudian hari, bahwa beliau Bapak Bupati tahun 2023 meresmikan. Kemudian penyerahan kunci diperkenankan dari Ketua DPRD, disaksikan oleh Bapak Bupati, diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, diberikan kepada Koordinator Korwilcam Didik Sumbang. Hidup Sumbang! Hidup Sumbang! Hidup Sumbang! Hidup Sumbang! Yo! Merdeka! 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 Guru! Guru Sumbang! Dipersilakan diteruskan dan pembukaan ruangan, dan berkenan untuk memasuki ruangan. Gendingnya masing-mas. Bapak Ibu para hadir yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya, dan kita akan menyaksikan pemotongan tumpeng yang dipandu oleh panitia, diawali oleh Bapak Bupati untuk memotong tumpeng. Dibanggakan potong tumpeng dulu Pak. Monggo banyak tumpeng diperkenankan Bapak Bupati untuk potong tumpeng. Ketua DPRD, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, monggo potong tumpeng piyapak-piyapak, monggo. Asal. Kita saksikan bersama tumpeng sebagai wujud manunggal atau bersatu dengan hati yang mempeng, dengan hati yang kuat, semangat, seperti apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Bupati. Mudah-mudahan Sumbang lebih bersemangat, dan pesan dari Pak Budi selaku Ketua DPRD. Kita saksikan bersama Bapak Bupati akan memotong tumpeng. Ya, sudah dipotong tumpengnya. Alhamdulillah. Matur nuwun, terima kasih atas berkenannya Bapak hadir di Sumbang ini. Dengan demikian maka resmilah kantor Korwilcam Didik Sumbang tahun 2023 mulai ditempati, diberikan dari Bapak Bupati langsung kepada Bapak Korwilcam Didik Sumbang. Terima kasih. Untuk itu rejek Banyuman
yang akan dibawakan oleh kru Panem Bromo. Perlu diberitahukan bahwa Korwil Cam Didik Sumbang ini sudah berdiri dengan diberi nama Geraha Dwijo Palumbang. Geraha Dwijo Palumbang. Geraha Dwijo Palumbang. Tepuk tangan. Terima kasih. Inilah acara demi acara sudah berjalan dengan lancar. Saya sendiri pemandu acara Muhammad Nur Salam. Terima kasih.